Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Nah, bertemu lagi bersama saya Widodo Saputra. Di dalam video kita kali ini, kita akan membahas ya dalam mata kuliah Digital Art dalam pembahasan tipografi. Ya, jadi buat teman-teman semua, berhubung materi kita sifatnya praktikum, jadi nanti kita akan langsung praktikkan penerapan tipografi di dalam penggunaan digital art. Oke. Nah, tetap sama ya. Jadi untuk aplikasi yang kita gunakan dalam pengelolaan tipografi, kita menggunakan Photoshop, dan yang saya gunakan adalah Photoshop CS3. Oke, ini dia sudah ada. Nah, sudah saya buka. Nah, harapan kita nanti yang kita kerjakan adalah sebuah gambar ya, gambar wajah yang nantinya akan kita sisipkan tipografi atau teks di dalam wajahnya. Oke, langsung saja kita ambil objek dulu. Jadi yang pertama kita file open. Nah, silakan buka gambar. Nah, seperti yang pernah kita kerjakan beberapa waktu lalu, ada sebuah wajah ya yang sudah tidak asing lagi. Jadi saya ambil satu wajah yang asli. Nah, ini dia. Nah, harapan kita nanti di dalam wajahnya itu akan ada teks-teks seperti yang pernah kalian lihat di majalah-majalah atau di poster-poster. Oke. Nah, langkah pertama dalam proses pembuatannya, pastikan dulu kita menghapus backgroundnya atau latar belakang dari gambar ini. Ya. Cara untuk menghapusnya sebenarnya ada banyak ya cara. Bisa kita gunakan pen tool, ya kita bisa gunakan magic tool, dan quick select tool. Mungkin yang paling mudah ya kita gunakan quick select tool. Jadi dari objek ini ya, dari objek ini pastikan ya kita masih berada di background. Dari objek ini kita pilih tools ya, quick selection tool. Klik, kemudian teman-teman bisa blok ini. Klik tahan saja di area yang mau diarsir seperti ini. Secara otomatis nanti selectnya akan meratakan dengan permukaan-permukaan yang perbedaan warnanya itu mencolok. Oke, seperti ini. Nah, kita sudah seleksi semua, tapi kupingnya itu masih dianggap sama dengan bagian ini. Maka kita harus perbaiki kupingnya dulu. Caranya cukup mudah, jangan lupa kita zoom ya. Silakan di zoom dan tekan spasi sampai dia berbentuk tangan seperti ini. Klik ke kanan atau ke kiri sesuaikan dengan tujuannya. Nah, ini dia. Kupingnya sudah terpotong ya. Kalau kita hapus backgroundnya maka kupingnya hilang. Nah, untuk itu memperbaikinya cukup mudah ya. Dari garis ini teman-teman bisa klik ALT ya. Klik ALT, kemudian tarik kemari. Lagi tarik kemari. Oke, sekali lagi tarik kemari. Jangan lupa tekan ALT terus ya. Oke. Maka walaupun tidak terlalu rapi ya tidak masalah ya. Nanti bisa dirapikan lagi. Maka sekarang kita sudah seleksi kupingnya ya sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi tidak ada masalah lagi. Kita lihat ini sudah benar. Di bagian rambut sudah benar. Ini juga sudah benar dan sudah bisa. Oke, setelah ini, nah coba diperhatikan dengan seksama. Saat ini yang terblok adalah backgroundnya. Ya, bukan fotonya, bukan wajahnya. Oke, jadi bagaimana cara mengubah agar kita balikan yang terseleksi bukan lagi backgroundnya melainkan wajahnya. Nah, caranya cukup mudah. Dari menu select, teman-teman pilih inverse ya, atau tekan shift plus control plus I atau inverse. Maka saat saya klik inverse, seleksi terbalik. Yang terblok adalah fotonya. Nah, maka dari itu kita tinggal mudah saja ya jika ingin menggandakan objek yang kita seleksi ini. Jadi setelah ini pada keyboard tekan Ctrl J. Nah, setelah kita tekan Ctrl J maka akan tercipta sebuah layar baru. Di mana layar ini ya, kalau kita lihat, saya coba tutup dulu layar background. Nah, ini dia. Sudah memiliki latar belakang ya, yang kosong. Artinya kalau ini kita geser-geser seperti ini, ya punya teman-teman jangan digeser ya.
Nah, seperti ini, maka dia sudah tidak memiliki latar belakang lagi. Oke, jadi karena ini masih seperti ini, jadi latar belakangnya masih ada ya. Nah, langkah berikutnya, kita akan membuat latar belakang hitam ya untuk bagian ini. Jadi dari background ini, klik backgroundnya, layer background diklik, kemudian pilih bagian ini ya, create new fill ya. Pada bagian hitam dan putih ini, klik. Yang kita pilih adalah solid color. Dan kita pilih paling bawah pojok, kanan atau kiri bebas, warna hitam. Nah, ini dia. Kita sudah memiliki sebuah objek ya yang sudah memiliki background berwarna hitam. Nah, ketika sampai di sini, mungkin teman-teman beranggapan, oh ini terlalu buruk, rambutnya ada putih-putihnya dan potongannya tidak rapi. Oke, karena kita menggunakan magic ya, kita gunakan quick select tool. Mungkin kalau mau rapi kita gunakan pen tool. Oke, berikutnya setelah kita coba ya untuk memotong wajahnya sesuai dengan harapan kita, kita akan tambahkan sebuah teks. Oke, tapi sebelumnya kita atur dulu untuk layer 1. Ya, layer 1 ini bisa kita jadikan layer hitam putih, di mana layer ini nanti kita rombak menjadi gambar hitam putih. Ya, klik layer 1, kemudian pilih kemudian pilih image, kemudian adjustment, kemudian kita pilih black and white. Ya, cari mungkin posisinya berbeda dengan punya kalian, tapi dia black and white atau Alt plus Shift plus Ctrl plus B. Klik, maka gambar kita pada layer 1 sudah menjadi hitam putih. Tinggal kita atur saja levelnya sesuai dengan keinginan. Biasakan kalau seperti ini, ya ini juga sudah bisa, tapi kalau rasa teman-teman kurang cas warnanya, kurang enak dilihat, teman-teman bisa langsung atur ya levelnya dari sini ya, dari adjustment tadi ya, dari adjustment kemudian levels atau Ctrl L. Nah, kita bisa atur kalau kita arahkan bagian kiri ke kanan, kita tarik ke dalam, maka dia akan lebih gelap. Kemudian ya, kalau dari kiri ini dari kanan kita tarik ke kiri, nah dia akan menampilkan daerah yang lebih putih. Oke, seperti itu ya. Jadi disesuaikan saja. Klik OK. Nah, ini sudah selesai. Tinggal kita atur saja nanti teksnya. Berikutnya, kita akan membuat teks di dalam dokumen kita. Caranya, silakan klik teks yang ada di sini, huruf T atau horizontal type tool. Klik type toolnya. Oke, kemudian teman-teman bisa blok ya. Blok full ya dari sini. Ke bawah. Oke. Ini dia, boleh ditarik kalau mau dibuat ke atas atau bagaimana. Nah, di fullkan. Nah, silakan cari teks yang kita gunakan untuk mengisi tulisan di wajahnya nanti. Nah, kalau itu saya seperti ini aja ya, cara mudah saja kita buat. Kita buka dari internet saja untuk mencari teks untuk artis yang satu ini. Jadi langsung aja buka Wikipedia. Nama teman artis ini saya lupa. Namanya Song Joong Ki. Nah, ini dia. Oke, nah ini dia. Kita ambil aja ya kata-kata yang ada di sini untuk contoh ya. Misalnya kita copy, kemudian kita pastekan di dalam sini. Nah, ini dia sudah masuk. Ini jangan ada jarak ya biar lebih bagus. Kemudian ini lagi dari sini kita copy lagi, pastekan di sini. Oke, ini ada jarak ya, bisa kita hapus jaraknya. Nah, sampai di sini. Oke, masih kurang ya. Coba kita copy lagi beberapa baris ya, seperti sampai dengan kemari mungkin. Coba kita tes dulu. Oke, masih kurang juga. Kita lanjutkan mungkin sampai kemari. Sampai U.
Oke. Oke, saya coba di sini. Nah, sudah penuh. Oke, kalau sudah penuh, nah tinggal kita atur saja bagaimana untuk membuat teks ini masuk ke dalam kontur wajahnya. Maka tinggal kita tarik ya. Jadi posisikan untuk layar 1 itu di atas. Seperti ini. Biar gambarnya itu di atas. Oke. Berikutnya, pada layar 1 kita klik kanan, kita buat dia create clipping mesh. Dia tampilannya jadi seperti ini, oke? Jadi sudah terlihat ya. Nah, teksnya sudah masuk ke dalam wajahnya. Kemudian kita atur seleksi untuk mengambil tulisan ini ya. Tulisan ini mengikuti garis tepi dari wajah ini atau dari layar 1. Caranya mudah, tapi memang benar-benar harus kita terapkan ya. Harus benar-benar diperhatikan seperti ini ya. Klik pada teks, ya, klik pada teks. Kemudian tekan kontrol sampai, nah nampak perbedaannya ya teman-teman ya. Klik, nah dia ada seperti kotak putus-putus. Jangan diklik tahan ya. Saya hanya bilang tekan kontrol, kemudian arahkan kursor ke bagian layar 1, kemudian klik. Maka akan terseleksi ya. Akan terseleksi. Nah, mungkin teman-teman bisa lihat bagian yang terseleksi itulah bagian dari wajah layar 1, tapi yang aktif di teks. Nah, saya ulangi ya teman-teman ya. Diperhatikan ya. Kita aktif pada teksnya, kemudian tekan kontrol pada keyboard. Jangan pada mouse, nggak usah diklik apa-apa ya. Kita klik, tahan kontrol pada keyboard sampai dia bentuk kursornya berubah, ada kotak-kotaknya seperti ini. Kemudian diarahkan ke bagian layar 1 dan diklik kiri. Nah, maka terseleksi. Jika sudah terseleksi, kita pilih yang tools yang ini ya, namanya itu adalah mesh ya. Kita mesh, kita add layer mesh, kita klik layer mesh-nya, kemudian coba perhatikan. Oke, kita sudah berhasil membuat wajah ya, wajah yang dipenuhi dengan tulisan. Oke. Nah, ini dia yang bisa saya ajarkan pada video kali ini. Saya yakin kreativitas dari teman-teman semua itu lebih daripada batasnya. Dan saya yakin teman-teman semua sudah bisa membuat ini dengan mudah. Untuk itu, ya nanti akan ada sedikit tugas yang bisa saya sampaikan. Dan pada video ini saya akhiri saja. Tapi sebelumnya ini bisa dijadikan gambar ya teman-teman ya. Kita jadikan gambar dulu ya. Kita file, save. Sorry, ini ada save as. Coba diperhatikan. Save. Nah, yang pertama saya akan jadikan ini sebagai materi ya, materi untuk tipografi. Oke, saya simpan di dalam tipografi. Ini salah ketik. Nggak apa-apa ya, nanti saya perbaikin. Ini dia. Kita buat tipografi. Save sebagai PSD atau PDD, itu sebagai Photoshop. Jadi file ini adalah file Photoshop yang sudah kita simpan. Coba kita lihat di direktori saya. Ada di sini. Kemudian kita coba lihat di digital art. Nah, ini dia. Tipografi. Masih ekstensi Photoshop. Kita akan coba simpan kembali. Jadi kalau ini kita save ya. Nanti tersimpan ke Photoshop lagi. Untuk menyimpannya dalam bentuk JPG atau yang lain, kita pilih save as. Kemudian dengan nama yang sama atau mau dibedakan juga boleh. Formatnya kita pilih menjadi JPG atau JPG. Seperti ini ya. Kemudian ini boleh diganti namanya ya. Contohnya saya hapus kopinya. Tipografi, kemudian saya save. Saya pilih yang kualitinya 5 medium, boleh juga yang low, boleh high, boleh maksimum. Lihat aja kok maksimum 10, high 8, medium 5. Jadi kita pilih medium atau terserah kebutuhan dari teman-teman semua. Kemudian pilih OK. Nah, jadi ini sudah selesai. Jadi kita sudah berhasil membuat wajah Song Joong-ki dalam bentuk tipografi. Oke, saya rasa itu aja pada video kali ini. Semoga bisa diikuti dan bisa dikerjakan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.